Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan melahirkan rasa puas kepada orang lain atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina min ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhyaril insan. Ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana biasa pada malam Rabu kita akan ada pengajian dengan topik berhubungan dengan maqasidus syariah, tujuan daripada Allah menurunkan syariat kita. Tentu saja ini sudah banyak diterangkan pada malam-malam Rabu yang lalu. Pada malam hari ini kita mengkhususkan lanjutan daripada pengajian yang lalu, yaitu berhubungan dengan amal apa yang sebaiknya kita lakukan, atau amal apa yang dalam pandangan Allah paling disenangi. Kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan dan hajat kita sebagai manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ahabbul a'mali ilallah tu'illas surur fi qulubil mu'minin. Amal-amal yang sangat dicintai Allah adalah kita memberikan rasa gembira kepada setiap hati orang mukmin. Artinya kita sudah sepintas sudah diterangkan bahwa hati orang mukmin sangat senang dan sangat gembira, baik dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan pergaulan kita, dengan semua kegiatan yang kita lakukan melahirkan rasa puas kepada orang lain, atau dengan istilah yang kita senang, yang kita sering berikan, yaitu orang merasa gembira dan senang. Nah, tentu saja hal-hal yang melahirkan kegembiraan itu macam-macam. Kegembiraan yang tentu diantaranya kita dalam hidup ini tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, lempang saja, mudah saja. Maka hal-hal yang seperti ini, kalau sikap kita yang melahirkan kemudahan, yang menghilangkan kesulitan, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang lain, itulah amal yang dicatat oleh Allah sebagai amal yang paling disenangi. Kemudian kegembiraan yang lain sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apa yang menyebabkan manusia itu senang? Apa yang menyebabkan manusia gembira? Salah satu di antaranya
memenuhi kebutuhan hidup. Artinya kebutuhan hari-hari terpenuhi. Maka kalau ada orang memperhatikan nasib orang lain dalam bidang ini, itu juga amal yang paling disenangi. Dalam hal ini adalah pertama disenangi karena kita telah menghilangkan kesusahan orang dengan memberi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Dan yang kedua, nilai sedekah itu sendiri. Sedekah itu sendiri adalah sangat berguna. Kemudian yang melahirkan gembira lagi adalah dalam hidup kita bermasyarakat tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi permusuhan. Hidup kita damai, nyaman dan saling menghargai. Masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghargai sesamanya, itu bahagian dari amal yang paling disenangi. Dengan hal ini berarti apabila kita ada upaya-upaya dalam hidup bermasyarakat menghilangkan hal-hal yang menyebabkan berselisih, yang menyebabkan permusuhan, ini adalah bahagian dari amal yang sangat berguna. Jadi dengan demikian sudah kita simpulkan satu, banyak amal yang dinilai oleh Allah sangat baik. Hanya saja yang baik itu tidak susah kecuali sikap saja. Apakah sikap dalam berbicara, sikap dalam bertindak, sikap dalam berbuat dan lain-lainnya, maka ini sudah memenuhi harapan. Dengan demikian sebagai masyarakat muslim, terutama masyarakat Aceh ini yang sudah menyatakan sebagai masyarakat yang islami, ini tentu dijaga. Bahkan ini akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Memang wajarlah kalau Aceh itu mendapat daerah Serambi Makkah, karena di sana rakyatnya damai, tidak suka bermusuhan, dan orang-orang ini hidup dalam suasana saling menghormati dan tidak emosi dan sebagainya. Dan ini tentu sejalan dengan apa yang banyak hadis lain. Orang juga banyak bertanya pada Rasulullah, apa yang ditanya, ayul amali na'mal ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik kami kerjakan? Di samping merasa gembira, tapi apa yang harus dihindari? La taghzab, jangan marah. Kemudian ditanya lagi, la taghzab, Rasulullah menjawab yang sama. Rupanya dengan jawaban Rasulullah ini sangat paralel lah, bahwa seseorang merasa gembira, merasa senang kalau kita saling menjaga, saling menghormati, tidak perlu memperlihatkan emosi, apalagi marah. Bahkan kadang-kadang kalau berkelahi pun kita setuju. Ini adalah bukan perangai, bukan hal yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dari agama kita adalah mudah. Inna hadzal din yusrun wa la yushaddu hadzal din illa ghalabah. Agama ini adalah mudah, maka apabila ada sikap-sikap yang melahirkan susah, wayusyaddu hadzan ila ghalabah, maka itu akan menjadi musuh agama. Dengan demikian apa yang dapat disimpulkan jamaah yang berbahagia, tidak ada dalam masyarakat muslim orang berselisih yang tidak pada tempatnya.
apalagi bermusuhan. Karena apa? Sudah diingatkan, bukankan saja bermusuhan, emosi saja yang tidak wajar. Jadi ini adalah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin melanjutkan apa yang tidak sempat kami sampaikan kemarin, yaitu sikap kita dalam hal memperoleh kemenangan dan kebahagiaan, bisa saja kesejahteraan, itu hubungannya sangat dekat. Maka disinilah makna daripada kemenangan. Kita bercita-cita untuk menjadi pemenang. Pemenang di sini bukan berarti ada lawan, tetapi maksud pemenang di sini kita sudah lulus dari ujian Allah, sudah lulus dari hidup kita yang penuh tantangan dan sebagainya. Maka dengan demikian, satu di antaranya adalah disebutkan dalam hadis apa yang perlu kita jaga untuk memperoleh kemenangan, kebahagiaan, dan jelasnya inilah harapan semua kita, harapan yang dicita-citakan bahkan hampir di mana-mana, walaupun yang ributnya tidak pernah selesai. Jadi ingin bahwa agama kita ini agama yang maju, masyarakatnya adalah baik dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis, yaitu Rasul Amri al-Islam wa imaduhu as-salah wa zirwatuhu al-jihad fisabilillah. Ini ada pedoman yang sifatnya penting kita ingat. Yang pertama-tama ditegaskan di sini bahwa induk kepala semua urusan, induk semua urusan adalah Islam. Jadi artinya kita harus benar-benar menjaga agama kita. Islam di sini menyangkut dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Jadi menjaga prinsip-prinsip Islam itu adalah induk dari semua pekerjaan penting di dalam agama kita. Jadi dengan demikian, apa yang kita rasa penting dalam bidang agama ini, misalnya masalah menjaga akidah kita, ini bahkan masyarakat juga menyadari bahwa supaya kita tidak menjadi orang sesat. Orang sesat diantaranya adalah menjaga agama. Menjaga agama di sini diantaranya adalah menjaga akidah. Bahkan secara bertahap kita sudah sangat yakin bahwa akidah yang kita anut adalah akidah yang benar, yang tidak layak. Akidah kita itu disebut sesat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Meskipun kadang-kadang orang dalam menerjemahkan ahli sunnah wal jamaah beragam, apalagi ada hadis Rasulullah yang menyatakan umatku bercerai-berai kepada 73 golongan. Yang benar adalah satu, dari umatnya Allah sallallahu alaihi wasallam, firqatan kulluhum finnar illa wahidah ma ana wa ashabi yang artinya bahwa umatku akan berpecah kepada 73, semuanya ke neraka kecuali satu. Apa satu itu? Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian sudah wajarlah kalau orang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja
ketika kita mengatakan ahli sunnah jamaah itu adalah prinsip yang perlu dipertahankan, bahkan dalam hadis yang lain wa'addu bin nawajid, harus digigit dengan gerham kita, dengan gerham, artinya tidak boleh meleset, tidak meleset daripada ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja karena partai yang masuk neraka banyak sekali dan orang tidak tahu mana saja yang bercerai-berai itu, yang sampai 72 lagi yang nak ke neraka. Maka disinilah yang perlu kita berhati-hati. Tidak semua yang tidak yang tidak sama dengan kita itu adalah sesat. Ini yang penting kita jaga. Karena apa? Karena bisa saja yang kita lakukan berbeda, bukan berbeda prinsip, tetapi berbeda jalan, berbeda cara, berbeda mazhab. Karena semua mazhab adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak ada sebuah mazhab dari 4 itu yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau Imam Syafi'i 24% penduduk dunia bermazhab Syafi'i, 76% lagi adalah bukan mazhab Syafi'i, dan semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah, karena semuanya adalah berpegang kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah yang perlu kita pelajari. Saya ada gagasan, ada rencana bagaimana kita mengadakan musyawarah tentang hakikat ahli sunnah wal jamaah itu. Karena jangan masing-masing menuduh orang lain yang salah, sementara kita tidak tahu. Maka dengan demikian dalam hadis disebutkan an-nasu a'da'u bima jahilu. Sesuatu yang kita belum tahu itu dianggap berlawanan. Pendapat yang kita belum tahu berarti kita anggap pendapat yang berlawanan. Jadi dengan demikian insya-Allah masyarakat Aceh ini yang sudah diberi kesempatan untuk menjalankan syariat dan sekaligus memperlihatkan contoh syariat yang baik yang akan diperlihatkan oleh orang Aceh. Bagaimana yang sebenarnya aliran Islam yang baik. Dengan demikian inilah perlu kita diskusi apa yang harus kita pertahankan dan apa pula ada perbedaan-perbedaan yang kita harus saling mengerti. Kalau di dalam istilah itu orang sudah populer disebutkan bahwa wa na'tadiru mimma ikhtalafna. Jadi artinya kita harus saling mengerti, saling memaafkan sesuatu yang berbeda selama perbedaan tidak menyimpang dengan kehendak ahli sunnah wal jamaah. Kami yakin ketika semua kita belajar dengan benar, dengan baik, apalagi disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah banyak pengetahuan, akan menyatu. Maka disebutkan di dalam ayat, kenapa banyak berbeda? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah la wajada ikhtilafan katsira, la yadu ikhtilafan katsira. Artinya kalau kita tidak berpegang kepada petunjuk Allah, maka akan kita jumpai perbedaan-perbedaan yang banyak. Jadi dengan demikian kesimpulan yang pertama tentang ingin kemajuan, ingin kemenangan, ingin kebahagiaan, ingin mudah rezeki dan sebagainya, karena semuanya tergantung kepada nilai ketakwaan kita kepada Allah. Maka wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu yahtasib, dan orang yang memang benar-benar menjaga ini, maka orang ini akan diberi rezeki yang tidak diduga-duga.
Dengan demikian jamaah yang berbahagia menjaga prinsip-prinsip agama, menjaga praktek-praktek yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah akan menuai kemenangan dan kebahagiaan. Meskipun kadang-kadang orang menilai mana maju, mana menang adalah tampil ke depan. Kalau orang bidang harta dianggap kita banyak uang. Kalau orang yang suka jabatan, orang itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Sebenarnya hakikatnya tidak demikian. Rasulullah telah memberi contoh masa hidupnya. Ada orang yang sangat kaya, ada orang yang sangat miskin, semuanya damai bersatu, bahkan saling memperhatikan. Bahkan ada orang yang karena sangat kaya, tapi karena ada orang yang menderita, dia ingin menghilangkan kekayaannya supaya dia tidak mendapat azab yang berat di hari kiamat. Jadi dalam kaitan ini, dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita simpulkan, satu, untuk menuju kemenangan dalam kehidupan kita, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah agama kita ini. Jadi apa saja ada gejala-gejala mengganggu agama kita, ini harus kalau istilah diprotes mungkin istilahnya kasar, tetapi harus diupayakan, diperbaiki, yang sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah yang disebut di dalam maqasidus syar'iyah. Satu di antaranya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Sehubungan dengan menjaga agama ini kan luas sekali, apalagi kafah. Kafah itu lengkap dalam semua aspek kehidupan. Di dalam penjelasan para ulama bahwa kafah itu menyangkut dengan hubungannya dengan Allah, menyangkut hubungannya dengan manusia yang Islam, menyangkut hubungannya orang sesama muslim, menyangkut hubungannya dengan lingkungan, dan dalam semua aspek kehidupan. Jadi artinya tidak ada bidang-bidang yang dilupakan dalam agama kita dan diakui. Saya sudah menulis sebuah tulisan dulunya ketika diberi tugas untuk ini dalam pendidikan kami di Medan, maka saya menerangkan tentang kehebatan, keagungan daripada prinsip-prinsip agama kita itu. Jadi dengan demikian, satu yang perlu kita jaga jamaah yang berbahagia, tentu kita bertanya-tanya, dari banyak hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita pertahankan di samping prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus dipahami dengan benar, dan kita harus memberi penjelasan kepada masyarakat kita sehingga mereka tidak terjadi orang yang sesat. Yang kedua adalah wa'imadu as-salah, tiangnya adalah salat. Jadi dengan demikian, orang yang menjaga agama berarti menjaga salat. Orang yang tidak menjaga salat berarti tidak layak disebut orang muslim, orang yang beragama. Bahkan dalam hadis Rasulullah dinyatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka orang itu telah kafir nyata, telah menjadi orang kafir yang nyata, tidak ragu-ragu lagi. Jadi dengan demikian, kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, harus dibudayakan masalah salat ini. Meskipun kalau anak-anak itu macam-macam, kita di rumah masing-masing juga ada sejarah-sejarah tersendiri bagaimana mengajak anak-anak untuk salat. Untuk salat, kadang-kadang dia sekali salat zuhur dengan asar,
Kenapa sekali asal zuhur dengan asar? Tadi kan saya main bola kaki, jadi umurnya baru 7 tahun, memang wajarlah seperti ini. Jadi akhirnya karena dia tidak bisa tinggal salat, dikumpulkanlah, dibuka jamak dan sebagainya, dan tidak tahu mereka tentang itu. Jadi inti yang pertama, jaga salat. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kalau menuju kemenangan, orang itu dekat dengan ibadah pokok yaitu salat. Maka ada kampung, ada keluarga yang memang lupa dalam bidang ini, tidak layak disebut keluarga muslim. Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain dinyatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullah wa rasuluh. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka jaminan Allah, tanggungan Allah terhadap kita, perlindungan Allah terhadap kita itu hilang. Maka disebutkanlah, orang yang tidak salat berarti sudah hilang segala-galanya. Wa habitat a'maluhum, dan semua amal-amalnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, saudara-saudara kita, inilah perlu ajak. Tidak ada dalam rumah kita yang tidak ada salat. Apalagi yang diharapkan berjamaah. Dan kami yakin kalau pola ini, prinsip ini dijaga, insya Allah Aceh ini akan lebih maju, negara kita Indonesia ini akan lebih berhasil. Bahkan ada orang bertanya, kenapa Aceh ini makmur sekali? Hasil buminya, hasil minyak, hasil gas dan sebagainya. Bahkan ada orang yang ada penelitian bahwa di Aceh ini sudah ditemukan ladang minyak sama dengan Saudi Arabia. Jadi kalau Saudi Arabia ini berarti bisa dibayangkan bagaimana. Tapi karena bukan bidang kita tidak pastikan dan tidak perlu, bukan tugas kita. Yang penting Allah akan menurunkan keberkatan yang datang dari langit dan keberkatan yang turun, yang lahir dari bumi. Inilah walaupun di dalam hadis, law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai kata manusia itu benar-benar beriman dan bertakwa, akan diberikan keberkatan, langit dari langit turun berkat, dari bumi turun lahir berkat. Berkatnya apa? Diberi kemakmuran yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, tidak diduga sama sekali. Jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan ini tentu saja untuk meyakinkan kita tidak hanya mengetahui bahawa salat itu penting, tetapi yang lebih penting lagi, yang lebih perlu lagi kita ingat bahawa salat itu jangan kita anggap remeh. Karena meremehkan bidang ini akibatnya juga berat. Man taraka salata takasulan wa tahawunan fa huwal fasik. Orang yang meninggalkan salat secara bermalas-malas, meringan-ringankannya, menganggap enteng, maka itu disebut orang fasik, fasikun asi, orang bermaksiat. Jadi kita sudah melakukan maksiat. Jamaah berbahagia, banyak ayat-ayat yang kami membaca. Ketika saya membaca Quran itu dijumpailah berhubungan dengan dengan salat ini. Hari kiamat sendiri, orang yang dalam api neraka, orang yang dalam surga bertanya, ma salakakum fi sakar, kenapa kamu masuk neraka? Ini dalam ayat, ini ayat, ma salakakum fi sakar, kenapa kamu ke neraka?
lam naku minal musallin, karena hanya jawab yang pertama tidak salat. Jadi dengan demikian, kalau itu jawabannya, kalau kita tidak salat, tempatnya adalah ke sana. Maka lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini. Zaman ini orang menganggap sesuatu yang tabu kalau kita sungguh-sungguh. Bahkan ada orang yang menganggap tidak layak lagi agama kita melakukan sesuatu yang pernah dilakukan pada masa Nabi, ini zaman modern dan sebagainya. Maka orang sering menganggap bahwa salat itu bisa saja ditunda, bahkan bisa saja tidak dikerjakan, tidak perlu serius dan sebagainya. Kalau ini ada sikap seperti ini, inilah ciri-ciri yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Fa'laha min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawah wasawfa yalqawna ghayya. Akan datang pengganti kita nanti adalah orang yang membiarkan salat dan mengikuti hawa syahwat, maka akan dicampakkan ke neraka. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ini adalah sangat penting dan sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita memulai dari keluarga kita. Siapa yang belum salat dimulai sekarang, apalagi orang tuanya sendiri, ya, orang tua sendiri harus. Yang kedua, berjamaah. Ikut saja berjamaah. Kalau kita mengikuti jamaah, jadi ini nilainya luar biasa lagi. Apa luar biasa? Di antaranya seperti yang pernah diterangkan, orang itu tidak pernah dihisab, tidak pernah dihisab pada hari kiamat. Jadi demikian jamaah yang berbahagia, kami rasa yang pokoknya ada beberapa yang sebenarnya perlu kami sampaikan. Jadi karena waktunya yang pertama, yang kedua tentu saja hal yang sangat penting kami sudah menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam petunjuk Allah, kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita tidak akan ada yang terpisah dengan kita pada hari kiamat, tetapi kita kembali masuk bersama-sama ke dalam surga. Lebih-lebih pada saat ini kita menjaga dengan baik, dan kami yakin juga masyarakat tidak semuanya telah memahami kedudukan salat ini. Bahkan kami waktu tugas di Medan, apalagi salat jamaah, kan waktu pulang dengan bus ke sini, jadi orang kita ini tidak suka berjamaah, masing-masing salat sendiri. Jadi ada 20 dalam mobil, 20 macam orang salat. Cuma ada kawan kami yang memang dia tetap menjaga, menunggu, sehingga beberapa orang yang hanya menjaga ini. Saya rasa inilah perlu dirubah budaya ini, dan kita memang sangat yakin, sangat jelas dengan petunjuk bahwa salat adalah penting. Kalau salat tidak ada, berarti tidak ada semuanya. Kalau salat kita tinggalkan, berarti akan hilang segala-galanya. Nah, inilah yang disebutkan oleh pendapat para ulama yang menerangkan bahwa, sehingga di masjid kami menulis poin-poin ini. Orang yang meninggalkan salat berarti tidak ada apa-apa lagi baginya dan akan hilang semuanya. Yang berbahagia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات